Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang sudah mengklik video ini. Disclaimer saja, sebenarnya video ini saya buat untuk web pertama pada Universitas UT, di mana saya sudah mencoba tadi untuk memasukkan atau share screen membagikan share screen PPT-nya saya, materinya saya itu tidak bisa. Jadi qadarullah saya alihkan lagi ke sini. Semoga teman-teman UT khususnya bisa mengakses dengan baik pada video kali ini. Oke, sebenarnya video kali ini saya hanya ingin merefresh kembali, mengulang kembali materi yang memang kalian sudah dapat di modul ketiga atau pada aktivitas belajar ketiga, ya, dimana itu menjelaskan mengenai model entity IRD, entitas relationship diagram, atau biasa disingkat dengan IRD. Jadi di sini saya hanya ingin mengulang kembali gitu. Semoga dengan saya menjelaskan secara langsung, yang tadinya mahasiswa kurang paham akan sedikit paham agar bisa membuat tugasnya gitu. Karena memang mengingat di pertemuan keempat ini atau web pertama ini ada tugas pertama yang memang harus kalian kerjakan, ya tadi ya, untuk untuk itu kalian bisa lebih memahami dulu materi yang di modul ketiga gitu. Oke, langsung saja. Pada materi kali ini kita akan membahas mengenai entitas relasi diagram, atau lebih mengenal apa sih IRD itu. Nah, kalau menurut definisi sebenarnya IRD itu merupakan suatu diagram yang berisi komponen-komponen himpunan entitas dan himpunan relasi yang dilengkapi dengan atribut-atribut. IRD juga merupakan model konseptual untuk menggambarkan struktur logis dari basis data yang digambarkan dalam bentuk grafis gitu. Jadi gunanya dari si entitas ini tentunya menggambarkan lebih ini lagi ya, maksudnya lebih logis lagi. Misalnya tabel ini berhubungan dengan kebergantungan dengan tabel apa gitu, seperti itu ya. Nah, di sini ada tujuan dan manfaat IRD itu sendiri. Yang pertama, memudahkan penyajian rancangan database sehingga mudah dipelajari dan dimengerti, bukan hanya untuk orang lain yang membaca atau melihat database kalian, tapi untuk kita sendiri. Biasanya kan kalau misalnya orang yang biasanya orang yang membuat database itu bukan hanya satu database. Kalau memang dia sudah pro di dalam hal tersebut, bisa jadi dengan merancangnya dalam bentuk grafis IRD seperti ini, dia tahu, oh ini arahnya seperti ini, nanti kalau buatnya akan seperti ini, desain database-nya akan seperti ini. Jadi memudahkan si perancang itu sendiri. Kemudian manfaat atau tujuan lainnya yaitu memudahkan perancangan database tersebut dalam membuat suatu perubahan di dalam database, ataupun misalnya ada troubleshootingnya. Jadi nanti akan mudah gitu. Oh, nanti kalau untuk misalnya entitas customer ini harusnya ada atribut ini. Nah, itu tinggal ditambahkan gitu. Intinya mempermudah ya. Oke. Nah, di dalam IRD ini ada beberapa simbol-simbol yang perlu kalian ketahui. Misalnya seperti entity ya. Entity ini memang dibuat seperti ini ya, teman-teman. Ini seperti ini. Udah bentuknya persegi panjang, kotak seperti ini, persegi panjang. Kemudian di sini supaya lebih jelasnya entitas itu untuk apa, atau biasanya di entity ya disebutnya. Entity itu merupakan objek
yang dapat dibedakan dalam dunia nyata. Entitas set adalah kumpulan dari entity yang sejenis, sedangkan entitas set itu terbagi atas beberapa. Yang pertama untuk objek secara fisik dan objek secara konseptual. Nah, disebutkan di sini objek yang dapat dibedakan dalam bentuk dunia nyata. Misalnya objek fisik itu rumah, kendaraan, peralatan, sedangkan kalau konseptual itu pekerjaan, perusahaan, rencana, dan sebagainya. Kemudian, nah, entity itu sendiri merupakan himpunan objek seperti orang, benda, serta lokasi baik abstrak maupun nyata di mana data itu disimpan. Jadi, pada umumnya entitas ini diberi nama dengan kata benda. Misalnya mobil, contohnya seperti itu. Bisa jadi kalau misalnya rental itu kan ada entitas namanya mobil gitu. Nah, klasifikasi entitas tadi juga bisa dikategorikan menjadi dua, yaitu entitas reguler. Dia merupakan entitas yang bersifat umum dan dapat berdiri sendiri. Contohnya karyawan. Ada juga misalnya contohnya pegawai, mahasiswa, dosen, dan sebagainya. Nah, sedangkan kalau entitas lemah itu entitas yang keberadaannya tergantung pada entity atau entitas lain di mana tidak mempengaruhi sistem secara keseluruhan. Jadi kalau misalnya memang tidak ada ini entitas ini tidak dibuat, tidak akan mempengaruhi sistem gitu. Cara alur kerjanya tidak mempengaruhi. Contohnya anak karyawan. Nah, biasanya kan walaupun kecuali untuk tunjangan ya, biasanya untuk anak karyawan mungkin tunjangannya ada berapa anak yang ditunjang atau bisa dibiayai oleh perusahaan atau bisa dibiayai oleh kantor, itu berapa anaknya. Tapi biasanya ini tidak terlalu, entitas yang lemah biasanya tidak terlalu mempengaruhi secara keseluruhan sistemnya gitu. Kemudian ada atribut, di mana atribut ini disimbolkan seperti bulat oval seperti ini. Dia merupakan atribut ini adalah karakteristik dari entitas atau relasi yang menyediakan penjelasan detail detail tentang entitas atau relasi tersebut. Misalnya karyawan tadi, entitas karyawan itu ada apa saja di dalamnya. Misalnya ada nomor induk karyawan, kemudian ada alamat karyawan, jabatan karyawan dan sebagainya, alamat dan tanggal lahir dan sebagainya. Data-data yang memperjelas bahwa entitas ini ada memiliki atribut yang memang membutuhkan informasi yang bisa dibuat atau yang berhubungan dengan sistem yang nanti akan dibuat. Nah, nilai atribut ini merupakan suatu data aktual atau informasi yang disimpan pada suatu atribut di dalam suatu entity atau relasi ya. Jadi kemudian ada juga yang namanya value set atau domain. Ini merupakan batasan-batasan nilai yang diperbolehkan dalam suatu atribut. Nah, di sini ada atribut, contoh-contoh dari penerapan atribut. Sebenarnya atribut itu ada yang namanya atribut key, atribut value, dan sebagainya. Nah, ini ada contoh pembuatan atribut key seperti ini, NPM. Biasanya atribut key ini dibuat atau bisa disebut dia sebagai atribut key itu karena memang dia memiliki keunikan. NPM kalau di sini kita NIM ya, NIM, nomor induk mahasiswa. Kalau ini saya kurang paham, intinya sama dengan NIM, itu nomor, saya nggak tahu poin atau apa ini mahasiswa, kayak nomor induk lah gitu. Dia kenapa disebut unik, atribut unik, karena satu mahasiswa tidak mungkin memiliki dua NIM ya. Nah, itu yang dikatakan atribut unik gitu ya. Oke. Di sini ada atribut seperti yang saya sebutkan tadi, seperti karyawan. Kalau ini contohnya mahasiswa, ada memiliki beberapa atribut, ada NIM, nama mahasiswa, alamat, tanggal lahir, ya ada mungkin umur. Biasanya umur ini bisa dikategorikan atribut turunan dari
tanggal lahir. Nah, nanti ada di bawah ini ada penjelasannya juga. Nah, di sini ada jenis-jenis atribut seperti yang saya sudah sebutkan tadi. Ada atribut key, di mana atribut key ini digunakan untuk menentukan suatu entitas atau yang secara unit tadi ya. Misalnya apalagi contohnya selain NIM nih, ada misalnya kalau di kendaraan nomor mesin mungkin, atau nomor STNK, atau apa ya, biasanya hanya dua itu ya, nomor mesin sama nomor STNK. Salah satu saja yang merasa kalian rasa untuk kendaraan ini apa nih yang unik, bisa saja nomor mesinnya. Dalam satu kendaraan tidak mungkin dua ada nomor mesin gitu ya. Oke. Kemudian ada atribut simple, di mana atribut simple ini seperti namanya, yaitu sederhana yang tidak dapat dibagi dalam beberapa bagian. Mungkin contohnya nama ya. Kemudian atribut komposit, atribut yang dapat dibagi dalam beberapa bagian, contohnya alamat yang terdiri dari negara, provinsi, dan kota. Ada juga yang tidak mau hanya alamat saja, tapi bisa juga tergantung ya, kalau misalnya suka mau ada turunannya atau ada bisa dibagi. Alamat itu ternyata ada negara sendiri, ada provinsi sendiri, ada kota sendiri misalnya. Kemudian jenis yang lainnya yaitu jenis single value. Nah, jenis single value ini merupakan atribut yang memiliki paling banyak satu nilai untuk setiap basis data. Jadi dia hanya satu saja. Namanya juga single ya. Kemudian ada multi value, yaitu atribut yang dapat diisi dengan lebih dari satu nilai tetapi jenisnya sama. Contohnya nomor telepon, alamat, gelar. Kan itu kan nomor telepon bisa saja satu orang memiliki beberapa nomor telepon. Begitupun alamat, bisa jadi alamat KTP dan alamat domisili yang ditinggali gitu. Atau gelar bisa saja dia jadi dokter sampai dokter ya. Atau bisa saja dokter dia beberapa keilmuan yang didapat, yang diambil gitu. Kemudian ada atribut turunan yang seperti saya sebutkan tadi ya. Atribut turunan ini diperoleh dari pengolahan atribut lain yang berhubungan, misalnya tadi umur berhubungan dengan tanggal lahirnya. Misalnya tanggal lahirnya 1991. Jadi dia di April ini dia berumur berapa gitu. 33 misalnya ya. Kalau dia misalnya masih bulan Oktober, berarti dia belum 33, baru 22 karena belum genap di bulan Oktober karena masih April. Nah itu. Nah ini ada contoh gambarannya dari jenis-jenis atribut. Salah satunya yaitu komposit. Tadi ya alamat yang tadinya sebenarnya hanya bisa saja dalam mahasiswa ini hanya bisa saja alamat. Tapi kalau misalnya kalian ingin membuat atribut komposit, ya dibagi, maksudnya dicabangkan atau diturunkan bahwa alamat ini ada yang negara dan ada juga provinsi gitu. Nah, kemudian ada multi value tadi. Bisa saja hanya nomor HP saja, tapi kalau kalian ingin menerapkan jenis atribut multi value, bisa, tapi disimbolkan dalam bentuk seperti ini. Ada oval di dalam oval gitu, berarti itu tandanya dia memiliki, bisa kita isi dengan dua nomor HP gitu. Atau nomor telepon yang dimiliki oleh nama, atau apa ya, nomor alternatif biasanya seperti itu. Nah, jenis atribut berikutnya itu atribut turunan. Disimbolkan dalam bentuk seperti ini teman-teman, garis putus-putus, karena bisa dikatakan ini didapat bukan hanya diinput secara langsung, tapi dia akan otomatis ada turunan dari si tanggal lahir ini. Tuh. Nah, kita masuk ke relationship, di mana relationship ini seperti ketupat yang bentuknya segi 4 jajar genjangnya. Ini merupakan hubungan yang terjadi antara satu atau lebih dari entitas dan yang dimana relasi
biasa diberi nama dengan kata kerja. Misalnya ini ya, contohnya mengambil. Mahasiswa dapat mengambil beberapa mata kuliah. Mahasiswa hanya bisa mengambil satu mata kuliah, atau dosen mengajar beberapa mata kuliah, atau misalnya satu rektor hanya bisa menjabat satu mata kuliah. Nah, itu intinya kata kerja gitu. Nah, relation set ini adalah kumpulan relasi yang sejenis. Contohnya di antara himpunan entitas mahasiswa dan himpunan entitas kuliah di bawah ini ya, mahasiswa dapat mengambil beberapa mata kuliah. Nah, ini contohnya, misalnya si Yesi ini bisa dengan nomor induk mahasiswa sekian-sekian, dia bisa mengambil misalnya minimal 2 mata kuliah gitu. Misalnya di sini kalau dilihat dari relasinya, Yesinya ini mengambil 2 ya, struktur data dengan komunikasi data. Martin mengambil struktur data dengan basis data. Kalau si Cati, ini dia mengambil 2 juga, komunikasi data dan matematika distrik. Dan terakhir di Stephen, dia mengambil 2 juga, yaitu basis data dan matematika distrik. Seperti itu contohnya. Oke, nah di sini ini juga link ini penting ya, karena memang semua atribut relasi atribut relasi, kemudian entity, itu kalau tidak ada link atau garis penghubung itu tidak bisa terbaca dengan baik gitu. Jadi lebih memperjelas ini adalah si linknya atau garis penghubung antara himpunan relasi dengan himpunan entitas dan himpunan entitas dengan atribut lainnya gitu. Nah, kemudian biasanya juga relasi ini biasa disebut dengan kardinalitas atau derajat relasi. Di sini dijelaskan bahwa menunjukkan hubungan maksimal yang terjadi dari himpunan entitas yang satu dengan himpunan entitas yang lainnya, dan begitu sebaliknya. Jadi intinya dia saling menghubungkan satu sama lain. Diagram IRD juga menunjukkan tingkat hubungan yang terdiri dari antara entitas, di mana terbagi atas 3 kardinalitas. Ada kardinalitas one to one, yang contohnya seperti ini, seperti yang saya sebutkan juga tadi, satu universitas hanya bisa dipimpin oleh 2 rektor gitu. Kalaupun harus 2 orang yang berbeda, mungkin ada pengganti ya, tidak mungkin satu rektor itu ada 2, kecuali wakil rektornya bisa ada sampai berapa wakil gitu. Tapi kalau rektor hanya 1. Begitupun berhubungan dengan dosen. Kalau kita tarik di dosen, satu dosen hanya bisa mengepalai satu jurusan, atau dia hanya bisa menjabat dalam kalau misalnya dalam satu jurusan itu hanya bisa dikepalai oleh satu dosen, tidak bisa 2, kecuali ada wakilnya juga seperti yang rektor tadi itu ya. Kemudian itu untuk kardinalitas one to one. Ini menurut si Peten Chen ya. Ada lagi one to many. Satu bapak memimpin banyak anak, atau satu kalau di mahasiswa, satu ketua tingkat mengkoordinator banyak mahasiswa gitu. Misalnya contoh seperti itu. Kalau di dosen, satu dosen mengajar banyak mata kuliah. Misalnya saya bisa saja mengajar mata kuliah basis data dan juga mata kuliah sistem informasi manajemen misalnya untuk semester ini di UT gitu ya. Kemudian ada many to many, di mana many to many ini banyak ke banyak ya. Banyak mahasiswa dapat mengambil banyak mata kuliah. Kenapa ini juga sebenarnya bisa one to many? Satu mahasiswa bisa mengambil banyak mata kuliah, tapi kan konotasinya dalam satu universitas, dalam satu kampus itu kan bukan hanya satu mata kuliah. Jadi bisa digambarkan seperti ini, banyak mahasiswa bisa mengambil mata kuliah. Begitupun untuk dosen, banyak dosen bisa mengajar banyak mata kuliah gitu.
Nah, ini juga ada pelanggan dalam suatu supermarket atau dalam suatu swalayan itu kan tidak mungkin hanya satu pelanggan ya. Bisa jadi ada beberapa pelanggan, bisa jadi juga misalnya saya cuma di pelanggan A, misalnya ke supermarket A, saya cuma satu kali itu datang, tapi kan bukan hanya saya saja yang datang, ada beberapa orang pasti yang datang. Walaupun ini juga bisa seperti kita terapkan kardinalnya untuk satu pelanggan bisa mengambil banyak barang, tapi lebih cocoknya, bukan lebih cocok, lebih ya bisa dikatakan lebih pas ya, banyak pelanggan bisa mengambil banyak barang gitu, atau kebalikannya banyak barang bisa diambil oleh banyak pelanggan. Nah, di sini ada tahapan pembuatan IRD yang berhubungan dengan tugasnya kalian. Yang perlu kalian ketahui bahwa dalam saat pembuatan IRD itu langkah yang awal yang kalian harus ketahui itu ada 5. Yang pertama yaitu mengidentifikasi dan menetapkan seluruh himpunan entitas yang ada yang akan terlibat. Misalnya, kalau tugasnya kalian mungkin rental mobil gitu. Rental mobil apa saja nih yang kita bisa identifikasikan, misalnya mobilnya ada, pelanggan pastinya ada, karena kalau rental itu kan pasti ada pelanggan ya yang mau mengambil atau meminjam mobil itu. Kemudian ada mungkin adminnya atau ownernya di situ. Nah, mobil pun ini sebenarnya kita bisa kategorikan lagi, kita turunkan lagi. Misalnya merek mobil itu kan beda-beda kan, di pelanggan, di rental itu kan bukan hanya satu mobil saja, tipe mobil dan sebagainya. Itu bisa kalian identifikasi kira-kira menjadi berapa berapa entitas nih dan berapa atribut yang mewakili di setiap entitasnya gitu. Kemudian yang kedua, menentukan atribut tadi ya. Setelah mendapatkan entitasnya, tentukan dulu. Setelah misalnya sudah, kalau katakanlah tadi 4 ya, ada pelanggan, admin, mobil dan jenis mobil misalnya, atau apalah itu, atau 3 lah kalau misalnya memang tidak bisa banyak-banyak, 3 juga bisa. Jadi misalnya mobil itu bisa kita tentukan dulu atribut yang berhubungan dengan mobil ini apa saja. Mungkin atribut key-nya adalah nomor mesin tadi yang saya sebutkan, saya jelaskan. Kemudian nama mobil, mungkin tahun dan sebagainya, tahun keluar, ya plat dan sebagainya, yang mungkin itu yang berhubungan dengan mobil. Begitupun untuk entitas-entitas lainnya, 2 entitas lainnya. Kemudian yang ketiga, mengidentifikasi dan menetapkan seluruh himpunan relasi di antara himpunan entitas yang berasal dari origin key atau tadi ya atribut key-nya. Yang keempat yaitu menentukan derajat atau kardinalitas relasi untuk setiap himpunan. Misalnya kita sudah rampung ada sudah ada entitasnya, ada relasi entitas dan atributnya. Misalnya tinggal kita tentukan, misalnya satu pelanggan atau banyak pelanggan bisa mengambil atau satu pelanggan hanya bisa menyewa satu mobil misalnya. Tidak, mungkin beda-beda aturan, bisa jadi satu pelanggan itu bisa mengambil, dan saya rasa kalau di rental itu biasanya tidak ada satu pelanggan bisa mengambil atau menyewa 2 mobil, bisa saja tapi ada durasinya gitu. Nah, bisa saja itu jadi atributnya. Dia bisa mengambil kalau durasinya dia sudah mengembalikan atau sudah melakukan syarat yang ditentukan oleh rental itu sendiri. Kemudian yang terakhir yaitu melengkapi himpunan entitas dan himpunan relasi dengan atribut-atribut deskripsi atau non-key. Biasanya dalam bentuk kamus data dan sebagainya. Nah, ini untuk kamus data itu sendiri merupakan suatu aplikasi kamus data dari jenis kamus-kamus yang digunakan sebagai referensi kehidupan setiap hari ya. Tapi kalau kita tarik ke IRD itu biasanya lebih menjelaskan, misalnya NIM itu biasanya ada keterangannya, lebih jelasnya seperti ini ya. Contohnya seperti ini, ada entitas mahasiswa dan kuliah, di mana banyak mahasiswa dapat mengajar kuliah, maksudnya mengambil ini kayaknya, mengambil
beberapa mata kuliah. Nah, dari diagram IRD di atas itu dapat dilihat, diambil contoh entitas mahasiswa ini dengan atribut NIM, nama MHHS, dan alamat yang akan kita buatkan datanya ya, yang ini ya, misalnya ini. Kalau kita buatkan kampus datanya akan seperti ini contohnya. Misalnya ini juga biar tidak pakai nomor juga tidak masalah ya, supaya lebih rapi aja. Misalnya nama fieldnya ada NIM, nama MHS dengan nama alamat MHS. Nah, tipenya yaitu karakter, panjangnya berapa? NIM ini misalnya hanya 10. Ketentuan di sana masing-masing mungkin beda, ada yang cuma 5, ada yang cuma 6. Di sini mungkin dikasih 10. Kalau lewat dari 10 itu tidak bisa lagi menginput misalnya. Nah, untuk keterangannya NIM ini kan hanya singkatan ya, teman-teman. Jadi di sini disebutkan nomor induk mahasiswa. Begitupun nama mahasiswa, di sini di keterangannya adalah nama mahasiswa. Di sini bisa saja 100, panjangnya 50, tapi saya rasa tidak ada nama dan alamat mahasiswa yang lewat dari 50 ya. Tidak ada gitu, kepanjangan gitu. Itu ya contohnya ya. Nah, ini juga ada diagram IRD menurut James Martin, di mana saat kita melihat ini, pemahaman dari IRD di atas itu seperti ini ya. Seorang mahasiswa dapat mempelajari banyak mata kuliah sekaligus, tapi boleh juga tidak gitu, atau belum mempelajari mata kuliah satupun. Atau setiap mahasiswa dapat diikuti oleh banyak mahasiswa, tapi bisa saja ada mata kuliah yang tidak atau belum diikuti oleh satupun mahasiswa. Misalnya basis data, bisa jadi ada yang belum bisa, ada yang tidak mengikuti mata kuliah ini, tapi bisa jadi mahasiswa mengikuti banyak mata kuliah juga gitu. Nah, atau seorang dosen bisa mengajar banyak mata kuliah sekalipun, tetapi tidak bisa tetapi bisa terjadi ada dosen yang tidak atau belum memperoleh mata kuliah atau tidak pernah mengajar satu mata kuliah sekalipun. Bisa jadi karena mungkin dia sakit, atau dia dinonaktifkan, atau dia masih baru, kan kondisinya beda-beda. Kemudian setiap mata kuliah hanya boleh diajarkan oleh seorang dosen, dan tidak boleh ada mata kuliah yang belum ditentukan siapa dosennya. Ini juga bisa bisa dibaca seperti ini ya. Nah, ini ada simbolnya atau notasi. Silakan kalian, kalau misalnya kalian membutuhkan materi ini, silakan chatting ke saya melalui via chat di learning, agar bisa saya bagikan juga ya, kalau memang kalian membutuhkan. Nah, di sini ada notasi-notasinya dalam bentuk seperti ini. Kalau penjelasan yang di atas tadi, ini 0, 1 atau 1 0 dan sebagainya, 1 to 1 dan sebagainya. Banyak. Oh ya, kalau n itu biasanya kalau untuk sini tuh many ya, banyak gitu. Nah, terkadang notasi untuk relasi yang bukan banyak ke banyak, many to many, ditiadakan dari diagram IRD, seperti relasi mengajar ditiadakan karena hanya mewakili relasi dengan derajat one to many gitu. Oke. Di sini ada menurut si di sini ada weak entity, di mana itu disebutkan suatu entitas keberadaan dari entitas tersebut tergantung dari keberadaan entitas lain. Kemudian entity yang merupakan induknya disebut juga entitiving owner, dan relationship-nya disebut entitiving relationship. Contohnya seperti tanggungan keberadaannya bergantung pada karyawan. Maksudnya tanggungan karyawannya ya, itu tergantung apakah karyawannya itu sudah menikah atau tidak, biasanya seperti itu. Nah, ini contohnya. Nah, ini ringkasan dari simbol atau notasi dari IRD itu sendiri. Entitas set itu bisa digambarkan seperti ini, panjang, persegi panjang, sedangkan kalau relasi set itu digambarkan dengan seperti ketupat, jajar genjang ya, jajar genjang ya. Hubungan antara entitas atau biasanya disebut dengan kardinal itu garis seperti ini ya, garis, kemudian atribut digambarkan dengan oval,
bulat oval. Kalau atribut value oval yang yang double, yang dua, kelihatan dua tersusun, sedangkan atribut key-nya itu dalam bentuk seperti ini. Nah, ini ada apa? Entitas pegawai yang di dalamnya ada atribut-atribut, memiliki 3 atribut, yakni nama, atribut, kemudian ini adalah kardinalitas atau hubungan antara entitas set dan relasi, kemudian ini adalah relasi di mana berisi mengenai kata kerja biasanya, kemudian di sini ada entitas lainnya yaitu perusahaan, di mana ada atribut, 3 atribut di dalamnya, ada ID, nama perusahaan, dan alamat. Nah, mungkin itu saja, semoga penjelasan yang singkat ini bisa dipahami. Jika masih kurang paham, silakan untuk kita bisa chatting secara intens di grup e-learning di e-learning UT. Untuk itu tetap semangat, jangan lupa mengirimkan tugas dengan tepat waktu agar saya bisa meriksanya juga tepat waktu. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.